Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bagaimana sih letak kuadran dari setiap sudut itu. Ada di kuadran 1 kah, atau 2, atau 3, atau 4. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana menentukan nilai sin di kuadran 2 itu penilai positif atau negatif. Kemudian misalnya di kuadran 3 nilai cosnya positif atau negatif, dan seterusnya. Jadi kita lanjutkan, langsung kita masuk ke mencari nilai dari sudut berelasi. Misalnya kita mau mencari nilai dari sinus 120 derajat. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, bahwa kita menggunakan kesepakatan, yaitu menggunakan acuan untuk pengurangannya adalah 180 dengan 360. Jadi ini berpengaruh dalam untuk mengerjakannya. Nanti kita terangkan sambil kita kerjakan. Jadi sin 120 derajat. Jadi sin 120 derajat itu kita tetap sin. Nah, 120 derajat kita menggunakan acuan 180 atau 360. Sedangkan 120 derajat itu lebih dekat ke 180, sehingga kita menggunakan acuan yang 180. 180 dikurangi berapa sehingga menjadi 120 derajat, yaitu dikurangi 60 derajat. Kemudian ditulis sin, kemudian yang belakang tinggal tulis lagi 60 derajat. Nah, sekarang kita cek nilai sin 120 derajat itu ada di kuadran berapa dan nilai sinnya itu positif atau negatif. 120 derajat itu ada di kuadran 2. Jadi 120 derajat itu ada di kuadran 2 dan nilai sinnya bernilai positif atau negatif. Nah, 120 di kuadran 2 dan nilai sinnya adalah positif, sehingga berarti nilainya adalah tetap. Nah, sekarang positif sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat berapa sih? Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi bagi yang mungkin belum hafal dalam nilai sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut istimewa, silahkan dihafalkan karena itu juga penting dalam mengerjakan setiap soal perbandingan trigonometri. Contoh yang kedua, misalnya kita mau mencari nilai dari cos 150 derajat. Nah, sama kita menggunakan cara yang sebelumnya, seperti yang contoh nomor 1. Cos 150 derajat itu sama dengan cos. Nah, kita pakai acuan yang lebih dekat ke 150, yaitu 180 dikurangi, jadi 180 itu dikurangi berapa yang hasilnya 150. Nah, jadi 180 dikurangi 30 derajat, tinggal cos turun 30 derajat. Nah, kita cek kuadrannya. 150 derajat ada di kuadran ke-2. Kuadran 2 nilai cosnya di cos. Jadi yang kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Artinya nilai cosnya berarti dia negatif. Sehingga jadi ini merupakan jadi min cos 30 derajat. Nah, jadi negatif cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Jadi
nilai plus atau negatifnya itu mempengaruhi adalah nilai akhirnya. Ketika dia nilai sin di kuadran 2 bernilai positif, sehingga hasilnya juga positif. Sedangkan jika nilai cos di kuadran 2 itu bernilai negatif, maka hasilnya juga negatif. Kita masuk ke tangan misalnya 240 derajat. Tangan 240 derajat. Jadi tan sama dengan tangan 240 derajat sama dengan tan. Nah, lebih dekat kemana? 240 itu lebih dekat ke 180 atau 360. Nah, ternyata lebih dekat atau selisihnya lebih kecil ke 180. Jadi 180 ditambah berapa biar jadi 240? Ditambah 60. Nah, tinggal turun tan terus 60 derajat. Kita cek 240 ada di kuadran ke-3 karena antara 180 derajat sampai 270. Nah, kuadran 3 nilai tangannya ternyata nilai tangannya adalah positif. Jadi nilai tangan di kuadran ke-3 itu positif. Berarti ini tetap positif tangan 60. Nah, perlu kita cari tangan 60 adalah akar 3. Jadi selain untuk sudut berelasi ini, selain kita harus paham benar dengan konsep sudut di berbagai kuadran seperti ini, yang seperti ini saya minta untuk dipahami, itu kita harus hafal juga nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi nilai sin 30 berapa, sin 60 derajat berapa, cos 45 derajat berapa, dan seterusnya itu harus hafal. Kemudian contoh yang keempat ya, kita kasih contoh yang keempat. Jadi contoh yang keempat misalnya adalah sinus 300 derajat. Nah, sin 300 derajat itu sama dengan sin. Nah, kita pakai acuan yang berapa? 180 atau 360. Karena 300 derajat itu lebih dekat ke 360, berarti kita pakai 360. Dikurangi berapa biar jadi 300? Dikurangi 60 derajat. Sehingga sin 60 derajat. Nah, 300 ada di kuadran ke-4. Nilai sin bernilai negatif karena yang positif hanya cos dan sekan. Sehingga min sin 60 derajat sama dengan sin 60 adalah negatif setengah akar 3. Nah, untuk yang ini silakan dipahami terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan menjelaskan kenapa sih kita menggunakan acuan di 180 derajat dan 360 derajat. Sebenarnya ini hanya semacam trik ya. Kita boleh menggunakan acuan 90 derajat dan 270 derajat. Cuman ketika kita menggunakan acuan selain 180 derajat dan 360 derajat, itu kita harus membalik. Jadi dari sin ke cos, cos dari sin, tan ke cot, sekan jadi kosekan, dan sebaliknya. Jadi contohnya gini. Ini contoh penggunaan contoh yang menggunakan acuan 90 derajat ya. Jadi misalnya seperti tadi kita mencari sinus 120 derajat. Kita buktikan sin 120 derajat itu kita bisa aja menggunakan
acuan 90 derajat, tetapi jadi sin menggunakan acuan 90 derajat berarti 90 derajat ditambah berapa? 30 untuk jadi 120. Nah, karena menggunakan acuan 90 derajat itu adalah aturannya kita harus membalik, jadi dari sin ke cos turun 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Sama, ini juga menggunakan kuadran 2, nilai sin positif. Nah, contoh lagi misalnya kita mencari nilai berapa? Sin 300. Nah, sin 300 ini sebenarnya menggunakan acuan 270 pun bisa. Jadi jadinya 270 derajat ditambah 30 derajat. Nah, tetapi jadi tadi ketika kita menggunakan acuan 90 derajat atau 270 derajat, kita harus mengubah. Jadi dari awalnya soalnya sin, nah akhirnya kita jadi cos. Nah, ini juga cos 30 derajat. Jadi dari sin ke cos. Sama, kuadrannya 4, sinnya nilai sinnya negatif. Sehingga ini tetap ini juga menggunakan negatif cos 30 derajat. Men setengah akar 3. Nah, jadi kenapa kesepakatan kita menggunakan acuan 180 derajat dan 360 derajat itu karena kita mempermudah. Ini semacam trik ya, trik untuk mengerjakan, sehingga kita tidak perlu membalik dari sin ke cos dan sebaliknya cos ke sin. Nah, biasanya kelemahannya adalah ketika menggunakan acuan 90 derajat dan 270 derajat itu kita kelupaan. Jadi kita kelupaan nih mengubah dari sin ke cos, jadi cos ke sin, jadi tan ke cot dan cot ke tan dan sebaliknya. Jadi kenapa saya mau menggunakan trik atau tips yang kita pakai saja acuan 180 sama 360 karena kita tidak perlu membalik. Jadi tidak perlu membalik atau mengubah dari sin ke cos dan seterusnya. Jadi ingat kesepakatan atau triknya, kita menggunakan acuannya 180 derajat dan 360 derajat agar tidak perlu membalik atau mengubah perbandingan trigonometrinya. Kemudian mungkin silakan untuk dipelajari kembali sehingga semakin mahir untuk berlatih dan mengerjakan soal sudut berelasi. Jadi ingat sekali lagi, untuk mengerjakan sudut berelasi itu kita wajib hafal, bukan hafal ya, tapi paham dengan konsep dari sudut berelasi di berbagai kuadran. Dari letaknya kuadrannya, kemudian nilai trigonometrinya negatif atau positif, kemudian kita menggunakan acuan 180 derajat, dan kemudian yang paling tidak lupa adalah harus paham dan hafal. Jadi kalau untuk nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi itu memang harus hafal. Jadi mungkin tips and tricksnya kalau saya, jadi nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi mungkin cara triks untuk menghafalnya adalah ketika kita mencari sin
Jadi ada sudut itu, ada sudut istimewa itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada 90 derajat. Trik untuk sekedar menghafal ya. Jadi sin 0 derajat itu mulai dari 0, kemudian naik setengah, di setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau jadi sebenarnya cukup kalian aja hafal ke sin 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, untuk cosnya, cos itu hanya dibalik. Jadi kalau sin itu dari 0 ke 1, tapi kalau cos dari 1 ke 0, jadi turun 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Nah, kalau tan gimana? Tan itu sebenarnya hanya sinus dibagi cosinus. Jadi tinggal sin dibagi cos. Jadi tangan 0 derajat itu 0 dibagi 1, 0. 30 derajat setengah dibagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3, dan 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Jadi cara untuk apa ya, ini tips dan trik untuk menghafalkan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu hanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, mungkin kalian coba untuk berlatih lagi dengan cara yang saya berikan tadi. Semoga selalu tetap istiqomah untuk berlatih, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di komen. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, comment, and share agar kita semakin paham dengan dunia matematika. Jadi matematika itu nggak sulit kok, asal kita punya kemauan untuk berlatih dan berlatih. Jadi matematika itu adalah suatu hal yang bukan jadi momok atau apa ya. Matematika itu bukan hal yang menakutkan. Jadi matematika itu sebenarnya mudah, tergantung dengan niat kita atau kemauan kita untuk terus berlatih. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.